Atau saya coba sudah bisa, Pak. jadikan, Sudah udah bisa. bisa ya? Sudah. Oke, oke. Terima kasih, Pak. Mohon maaf tadi saya juga lupa merecord tadi. Oke. Ini definisi menurut Ahrens sama menurut Undang-Undang Nomor 5. Kalau menurut Ahrens itu pengumpulan dan evaluasi bukti gitu. Buktinya harus menunjukkan kesesuaian antara informasi dan kriteria atau tadi Mas Ardiansyah bilang peraturannya. Kalau menurut undang-undang, audit itu jasa, jadi langsung dibilang jasa audit, jadi satu frasa tersendiri. Jasa audit merupakan perikatan, artinya semacam kontrak yang tujuannya untuk mencari keyakinan memadai dan kewajaran penyajian informasi. Nah ini yang tadi saya bilang, dia harus bisa melihat kewajaran gitu. Jadi bukan 100% benar gitu, kecuali kita bicara compliance tadi, tapi bicara kewajaran. Karena kita harus bedakan nanti mana yang sifatnya error, mana yang sifatnya fraud gitu. Kalau fraud tidak maaf bagimu, tapi kalau kita masih error gitu, masih ada kesalahan kecil yang kita bisa pastikan itu sebenarnya tidak untuk disengaja dan untuk tidak untuk merugikan perusahaan, masih dipersilahkan. Oke. Nah, audit itu dimulai dari 4 tahap sederhana sebenarnya. Dimulai dari tahap perencanaan, tahap pengendalian, dan tahap prosedur analisis. Tahap terakhir adalah tahap pelaporan atau menyusun pelaporan. Tahap perencanaan itu teman-teman ketika nanti melakukan audit harus paham tuh apa yang mau diaudit gitu. Misalnya pemeriksa pajak pengen mengaudit WP, wajib pajak. Wajib pajaknya apa? Industrinya apa? Di bursa seperti apa? Di industri sejenis harus apa? Wilayahnya. Misalnya tadi di wilayah Lamongan. Lamongan itu Jawa Timur ya. Di Jawa Timur itu seperti apa? Orang-orangnya seperti apa? Sosialnya seperti apa? Ekonominya seperti apa? Itu harus paham. Melihat resikonya. Oh, daerah Lamongan resiko bisnisnya kecil. Oh, daerah Lamongan ternyata banyak, mohon maaf nih, preman-preman kecil gitu, ormas-ormas preman gitu. Jadi nanti kalau begitu, oh wajar nih kalau ada biaya-biaya yang kwitansinya nggak ada gitu, bisa jadi gitu. Tapi harus bagaimana cara mencari pengeluaran yang tidak ada buktinya gitu. Entah itu kita survei atau investigasi, itu prosedur yang lain. Lalu ada kita membuat prosedurnya. Bagaimana caranya? Bagaimana cara kita melihat bukti? Kita kumpulin, kita ambil datanya, kita lihat, kita wawancara atau seperti apa. Itu harus ditetapkan. Baru harus ditetapkan tingkat materialitas. Kalau kwitansinya di bawah 1 juta nggak usah diperiksa gitu bisa. Atau yang di atas 100 juta pemeriksaannya beda, harus diinvestigasi. Itu harus dipastikan di awal. Lalu kita melihat atau menyusun test of design gitu. Test of design-nya maksudnya apa? Proses end to end dari sebuah bisnis klien. Contohnya dia industri, kita ambil dia industri energi, contohnya seperti itu. Dimulai dari mana? Dimulai dia dari memesan bahan baku, bisa batu bara, bisa solar gitu. Solar diantar, didistribusikan masuk ke pabrik atau ke pembangkit gitu ya. Dari pembangkit diolah ada SDM-nya, nah di situ ada biaya maintenance gitu. Diproses demikian rupa sehingga energinya dialirkan ke pelanggan. Di pelanggan bayarnya prosesnya seperti apa? Kalau ada utang seperti apa? Kalau ada piutang seperti apa? Itu harus dilihat. Lalu kita nilai resiko fraud kalau ada, dan biasanya harusnya ada itu, fraudnya seperti apa, dan menyusun program audit. Langkah pertama, hari pertama kita melakukan apa? Minggu pertama kita melakukan apa? Minggu kedua melakukan apa? Selanjutnya kalau kita sudah rencanakan, kita uji kontrolnya. Di test of design tadi itu, kan kita sudah pahami prosesnya. Di setiap proses pasti ada resiko. Di setiap ada resiko, pasti manajemen punya cara untuk membuat resiko itu menjadi kecil. Tidak hilang, tapi membuat resiko itu seminimal mungkin, atau kalau bisa tidak terjadi.
Kalaupun terjadi, dampaknya minimal. Nah, caranya gimana? Kita tes pengujian kontrolnya. Misalnya, tadi batu bara yang kita pesan 1000 metrik ton. Yang masuk ke gudang atau ke pembangkit berapa metrik ton. Nanti ketika keluar truknya, pastikan tidak ada batu bara yang sisa atau truknya kosong gitu. Lihatnya dari mana? Oh, ada kartu kontrolnya. Ketika kartu kontrol itu ada, coba dilihat secara praktik. Nah, itu namanya substantif test. Coba dilihat, benar nggak kalau kita pesan 1000, datangnya 1000, truknya keluar kosong. Kalau masih ada yang terlewat, misalnya ketika kita pesan 1000, yang datang 900, apa yang salah nih? Oh, pesanannya udah 1000 kok, dari sananya nyampenya seperti apa? Atau jangan-jangan ada yang bermain ketika truk dalam delivery-nya diantarkan. Itu harus kita pertimbangkan semuanya. Setelah kita uji pengendaliannya, baik itu test of control maupun substantif, kita lakukan analisis. Oh, ini kenapa sering terjadi ya? Kalau kita pesan 1000, yang datang nggak pernah 1000, 950, 980, 970, nggak pernah 1000 pas gitu. Nah, itu yang harus kita analisis. Apa sih masalahnya? Sebenarnya apa yang terjadi? Nah, kalau kita sudah lihat prosesnya, kita lihat pengendalian yang tidak berjalan, kita buat kesimpulan, kita tarik kesimpulan, kita buat dalam laporan keuangan. Ketika kita bicara dalam laporan keuangan, itu kan banyak faktor. Kita lihat neraca, laporan arus kas, laporan laba rugi, perubahan ekuitas, satu lagi laporan operasional. Nah, itu kita lihat sedemikian rupa sehingga kita lihat nih, oh, itu memang ada loss in deliver misalnya. Oh, ini memang tidak boleh ada masalah. Nanti setelah semuanya kita lihat, baru kita bisa tarik kesimpulan, ini wajar atau tidak. Oh, wajar, tapi ada catatan karena berpotensi di masa depan memberikan konsekuensi hukum. Bisa seperti itu. Oke. Nah, contoh test of design itu seperti apa? Nah, kalau test of design itu kita harus bisa buat flowchart-nya, kita harus bisa buat matriksnya gitu. Untuk melihat mana nih yang lemah, mana yang berpotensi punya masalah. Kalau menurut saya di sini ini proses nomor 3 dan nomor 7. Nah, kalau sudah kita lihat ini prosesnya apa, yang beresiko, kita melakukan apa? Kita melakukan yang namanya test of control. Bagaimana cara melakukan test of control? Oh, kalau untuk proses nomor 3, kita melihat kelengkapan sales order. Benar nggak jumlah invoice yang diterbitkan sama dengan jumlah sales order yang diarsipkan? Kalau nomor 3, kontrolnya apa? Oh, kita lihat apakah laporan hasil rekonsiliasi yang dilakukan staf keuangan itu lengkap. Kalau misalnya test of design-nya berjalan, kita lakukan namanya berjalan atau tidak berjalan, ini test of control ini wajib dilakukan. Substantif test tidak harus dilakukan, tapi substantif test ini memberikan keyakinan yang lebih tinggi apabila test of control-nya tidak berjalan atau tidak sepenuhnya berjalan. Oh, kita lihat nih, ada nggak sales order invoice-nya yang salah? Ada nggak nilai invoice pada rekening koran itu yang tidak sesuai dengan hasil penjualan? Itu kira-kira. Oke, dari situ ada yang mau ditanya? Kita lanjut. Oke. Kalau kita bicara audit, kita harus bicara kontrol. Sampai pertemuan ke-16, yang namanya pengendalian ini akan tetap kita lihat. Ketika kalian nanti menjadi auditor atau pemeriksa, kontrolnya apa, itu pasti akan menjadi pertanyaan. Nah, pengendali intern itu apa sih? Ada 2 definisi yang saya ambil dari Pak Mulyadi dan dari Koso. Nah, namun saya melihatnya yang dari Koso ya, yang kanan. Koso itu apa sih? Koso itu semacam framework dalam pengendalian
internet internal. Nah, dia itu menyusun sedemikian rupa sebuah proses yang di mana pengendalian itu dengan tujuan-tujuan operasi, tujuan pelaporan, dan tujuan kepatuhan. Kenapa harus seperti itu? Karena dalam sebuah bisnis non-public atau private sector, tujuannya pasti untuk menghasilkan laba, uang, atau keuntungan. Kenapa harus reporting? Karena kalau dia mau berhutang ke bank, mau bertransaksi dengan pihak ketiga, laporan keuangannya harus bagus. Compliance tentu sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Jangan sampai dia melakukan pelanggaran hukum yang berakibat pada konsekuensi pidana. Nggak bisa pakai keyboard. KOSO atau organisasi KOSO ini membuat yang namanya framework. Nah, framework ini apa sih kerangkanya? Nah, kerangkanya itu ada 5, mulai dari control environment, risk assessment, control activities, information communication, sama yang terakhir monitoring dan evaluation. Karena saya di sini, saya geser dulu. Ini sangat berkaitan erat dan dia sequential dan looping. Jadi kalau control environment-nya berjalan, dia harus membuat risk assessment. Ketika resikonya sudah dinilai, dia harus menentukan pengendalian untuk memastikan bahwa risk ini tidak terjadi atau memiliki dampak yang minimal. Kalau kontrolnya sudah ada, sudah kita susun, dikomunikasikan. Ketika dikomunikasikan, pastikan sudah berjalan melalui kegiatan monitoring. Ternyata setelah dimonitoring ada permasalahan, perlu diupdate, perlu diubah, perlu ditambah, perlu dikurangin. Itu dibuat lagi dari sini, menjadikan control environment yang baru. Ini KOSO 2013, di mana dia tuh punya, kalau tadinya frameworknya payung ini tahun 2007. Nah, tahun 2013, kurang lebih 6 tahun kemudian, dia membuat ada namanya dari sisi operation, reporting, compliance. Selain itu dia juga harus melihat itu entity levelnya seperti apa, divisinya apa, operating unitnya apa, dan fungsinya seperti apa. Nah, yang namanya pengendalian atau control activities itu terbagi 2 secara umum. Ada yang namanya pengendalian umum, ada yang namanya pengendalian aplikasi. Apa sih itu pengendalian umum, apa pengendalian aplikasi? Gampangnya gini, pengendalian aplikasi itu yang sudah diaplikasikan, kira-kira gitu. Contoh pengendalian umum, kalian selaku mahasiswa rambut harus pendek cepak gitu ya, tidak boleh kena kuping, telinga. Terus pakaian harus ada yang warna terang, celana hitam kalau laki-laki, yang perempuan rok warna gelap gitu. Yang jilbab menyesuaikan, yang pakai jilbab menyesuaikan. Sepatu juga harus sepatu hitam, kalau dulu di zaman saya itu sepatu hitam dan tidak boleh cats gitu. Nah, pengendalian aplikasi apa? Kartu, kalian punya kartu mahasiswa kan? Kartu kalian tuh pengendalian aplikasi namanya. Masuk ke perpustakaan atau ke ruangan tertentu pakai kartu. Nah, itu pengendalian aplikasi. Memastikan ini orang yang benar nih, sudah teraplikasi, sudah menggunakan teknologi sesederhana apapun dalam pengendalian. Kalau bukan mahasiswa tidak boleh masuk ruangan. Tandanya dia mahasiswa apa? Punya kartu. Kartunya itu pun berlaku 3 tahun misalnya. Lebih dari 3 tahun nggak bisa masuk lagi. Contohnya seperti itu. Pengendalian umum tadi ada 4, mulai dari pengendalian terhadap akses, pengendalian terhadap akses kepada program data, pengendalian pada program, perubahan program,
pengendalian dalam pengembangan sistem, dan pengendalian dalam pengoperasian program. Mungkin banyak yang bertanya, Pak, ketika kita bicara program, kita bicara data dan bicara sistem, harusnya bicara aplikasi dong. Tidak salah, itu tidak salah. Tapi yang dimaksud di sini adalah prosedurnya. Kita lihat. Pengendalian terhadap akses kepada program data itu apa sih? Nah, kita bicaranya itu adalah kebijakan, prosedurnya, bagaimana prosedur pencabutan akses kepada pengguna yang harus kita kasih dan yang harus kita cabut gitu. Terus ada evaluasinya, ada kebijakan password. Password itu harus huruf besar, huruf kecil, ada huruf, ada angka, ada karakter khusus misalnya seperti itu. Password tidak boleh ada spasi misalnya gitu. Atau spasinya 8, boleh enggak gitu. Atau passwordnya password yang gampang ditebak, contoh tanggal lahir gitu, nama suami, nama istri, atau nama pacarnya sekarang gitu. Ya itu nggak boleh gitu. Atau penetapan jenis hak aksesnya, apakah dia hanya bisa mengakses melihat saja, bisa mengisi, atau bisa sampai mengubah atau mengedit, atau juga jangan-jangan dia bisa menghapus data. Oke, silahkan. Baru misalnya hak akses fisik tadi sama seperti kartu. Apakah mahasiswa yang sudah selesai atau sudah DO masih bisa mengakses ruang kelas? Atau juga misalnya pemisahan tugas, enkripsi, sistem authentication, audit log sama jaringan. Kenapa itu perlu? Karena harus ada hitam di atas putihnya. Bahwa hitam di atas putihnya ini ditetapkan atau dibuat dalam sebuah aplikasi, baru namanya jadi pengendalian aplikasi. Tapi pengendalian ini harus ada. Bagaimana dengan perubahan program? Sama aja sebenarnya. Ketika aplikasi itu diubah, atau kalian misalnya masih ingat yang WhatsApp kemarin sekitar 2 bulan yang lalu, ada notifikasi kita harus minta persetujuan. Nah, persetujuan itu perubahan bahwa link akun WhatsApp itu harus sudah terhubung dengan akun Facebooknya, itu berdasarkan persetujuan dari board direction-nya Facebook sana gitu, atau pemiliknya si Mark Zuckerberg itu. Nah, itu harus ada hitam di atas putihnya gitu. Bahwa nanti programmernya membuat itu di dalam bahasa aplikasi, itu nomor kesekian. Setiap perubahan harus diuji misalnya. Setiap perubahan program harus direkomendasi. Betul. Dan itu harus ada catatannya, harus ada kertas kerjanya nanti. Bagaimana dengan pengembangan sistem? Sama persis, tapi ini ketika misalnya tadi perubahan program, oke, kita sepakat untuk membuat programnya jadi versi 02 misalnya. Nah, ketika di 02 itu kan diuji, dites, dievaluasi. Nah, itu juga harus dicatat yang namanya dalam pengembangan sistem. Harus di testing usernya seperti apa, benar nggak sesuai dengan kebutuhan user, nyaman nggak, aman atau tidak. Baru kita lihat yang terakhir, pengendalian dalam proses pengoperasian program. Apakah programnya berjalan? Apakah misalnya ketika kalau misalnya dalam program WhatsApp tadi kebijakannya adalah enkripsi end-to-end antar pembicara gitu misalnya. Di hitam di atas putihnya jalan, di aplikasinya jalan, tapi ketika di audit ternyata nggak jalan gitu. Itu apa yang salah harus kita periksa. Nah, pengendalian dalam proses pengoperasian program ini untuk memastikan program itu hanya dapat dioperasikan oleh yang mempunyai otoritas. Misalnya tadi, oke deh, mahasiswa kartunya bukan 3 tahun jangka waktunya, tapi 4 tahun misalnya seperti itu. Dicek apakah benar 4 tahun, bisa nggak yang 5 tahun masuk. Lalu selanjutnya, apakah penggunaan program itu dilakukan atau dievaluasi. Jangan-jangan mahasiswa STAN itu hanya masuk kelas 1 kali seminggu gitu dari kartunya. Gitu. Misalnya seperti kalau kita sudah melakukan pertemuan fisik, jangan-jangan hanya 1 kali seminggu. Sisanya mereka nggak pernah masuk, dosennya hanya masuk hari Sabtu gitu. Misalnya seperti itu. Lalu harus terekam nih, yang masuk hari Sabtu siapa aja, jam berapa.
keluarnya jam berapa. Itu harus dilihat. Lalu program juga harus dilindungi dari perubahan yang tidak terotorisasi. Atau contohnya program ini programmernya hanya programmer yang bisa melakukan perubahan program atau aplikasi. Nah, kita bicara pengendalian aplikasi. Pengendalian aplikasi ini gampangnya gampangnya kalau kalian punya, kita bicara aplikasi gitu. Ketika kita bicara aplikasi, itu pasti ada proses input, ada proses input, ada proses, ada output gitu. Ketika kita menginput nama, contoh seperti ini. Sebentar ya, ini tiba-tiba banyak. Ini biarin aja deh. Google Chrome. Ini portal Kemenq misalnya. Ini ada login. Jangan deng. Sebentar. Kok hilang? Oke, saya jelaskan sedikit ya. Sampai dia pengendalian input. Oke, sebentar. Cara satu-satu. Pengendalian input itu pengendalian untuk memastikan data yang diinput itu telah otorisasinya benar, akurat, dan lengkap. Kalau proses dirancang untuk mencegah terjadinya kesalahan. Contoh ketika di entry nggak boleh double. Seperti itu. Atau transaksinya sudah selesai. Output itu untuk memastikan data yang kita input tadi sudah diproses secara lengkap dan akurat. Contohnya seperti itu. Contoh pengendalian input itu apa? Pengendalian input itu contohnya limit check, tidak boleh melebihi batas tertentu. Ada range check, ada range 0 sampai 100 gitu. Ada completeness, reasonable test, balance test, misalnya sign check, field test sama validity test. Ada bisa juga di sini ada redundancy atau duplication, ada control, ada hash, ada dual read write, ada check digit. Tidak semua apakah semua aplikasi harus memiliki kontrol-kontrol ini? Tidak. Salah satu aja atau yang menurut programmer atau menurut boardnya atau pimpinan organisasinya kita butuh ini, kita butuh itu, kita butuh 5 gitu kriteria. Kita butuh 5 kontrol di sisi input. Kita buat 5. Kalau butuhnya 2 ya 2 gitu. Tapi tidak harus semua. Saya mau contohkan seperti ini. Ini login untuk Kemenq. Yang paling gampang ketika input. Ketika saya masukkan nomor NIP saya, dia langsung muncul nama. Ini kelihatan ya? Google Chrome yang saya tampilkan kelihatan? Kelihatan, Pak. Kelihatan, Pak. Oke. Ini proses input ini. Ketika saya masukin 2, harusnya muncul nama saya gitu. Jadi saya tidak mungkin ketika saya masukin NIP ini, salah gitu, muncul nama yang lain, harusnya saya langsung aware. Oh, ini bukan saya. Atau contohnya, saya ambil satu nih. Ahmad Sahrizal. Harusnya kalau saya masukin password saya, ya nggak bisa gitu. Dia nggak mau masuk. Atau jangan-jangan Bapak ini NIP-nya masih sama dengan passwordnya. Berarti sudah benar. Ngetes aja. Oke.
sedang proses. Tadi ada yang namanya range atau limit gitu. Di kantor kita ada namanya my task. Itu untuk melihat apakah pegawai melakukan pekerjaan sesuai dengan limitnya atau tidak. Tapi ini ada, ya ini kita bicara secara umum ya. Kita bicara secara umum gitu. Saya mau nunjukin ini. Tuesday, Monday. Nah, coba dilihat di sini nih. Ada total waktunya 600 menit gitu. 601 menit. Menurut jam kerja normal, kita hanya bekerja sebanyak 8,5 jam. 8,5 kali 60 cuma 400 sekian jam. Tapi saya bisa 600 nih. Nah, ini tandanya, nih coba dilihat nih. Kalau saya arahkan kursornya, dia munculkan informasi norma waktu melebihi batas. Kalau dibilang salah nggak ini? Ya salah, nggak mungkin dong ada manusia atau pegawai Kemenkyu yang bekerjanya melebihi jam kerja kantor gitu. Kalau kita sebagai auditor harus kita lihat sebenarnya apa sih yang terjadi. Oh, ternyata Bapak Franky ini memiliki double zoom nih dari jam 7.30 sampai jam 12 dan dari jam 8.30 sampai jam 12. Wah, nggak mungkin dong ada orang yang bisa zoom double. Ya saya sebenarnya nggak bisa gitu, cuman dipaksa untuk bisa gitu. Jadi satu buka handphone atau tab, satu buka laptop. Itu kira-kira pengendalian input yang seharusnya dipertimbangkan. Nah ini kalau ini sudah kita kasih tahu ke Pusintek biar diubahlah caranya. Itu pengendalian input. Bagaimana dengan pengendalian proses? Pengendalian proses ini apa yang dilihat? Ada recordnya, ada audit trailnya gitu. Ini masih input. Ada audit trailnya, ada duplicate checknya gitu. Ada echo check. Echo check itu maksudnya gini, apakah Anda yakin untuk mengirimkan data ini? Apakah Anda yakin untuk menghapus? Nah, kira-kira begitu tuh. Pasti ada. Atau rollback. Nah, ketika misalnya fasilitas lagi. Rollback ini contohnya gini, ketika kita menghapus data yang tidak lengkap nih. Jadi satu transaksi kehapus semua gitu, satu baris gitu. Nah, contohnya saya mau ngambil contoh proses itu di sini. Aplikasinya nggak kelihatan. Maaf ya, saya punya piaraan di rumah jadi mungkin kalau agak berisik mohon dimaafkan. Contohnya ini. Ini aplikasi yang sama seperti tadi. Saya coba buat naskah dinas. Pura-pura saya mau buat. Saya buat nota dinas. Dari pengirimnya inspektur saya. Contoh, misalnya saya buat ke unit inspektorat 2. Saya ambil 1. Lalu saya membuat tembusan ke inspektorat 2 juga. Masih bisa nggak? Nah, ini proses, ini kontrol yang salah nih. Ini sudah pernah kita bilang. Penyuratan
tujuan suratnya sudah ke Inspektur 2. Tapi saya bisa membuat surat tembusan ke Inspektur 2 juga. Itu hal yang salah. Yang kedua, contoh, misalnya Inspektur 2 sudah ada nih dari daftarnya di sini. Ketika saya mau buat, saya nggak bisa ngeklik lagi nih, Inspektur 2. Lalu contohnya apa lagi? Contohnya, kalau bintang-bintang oke, itu wajib. Ya ini aja sih, ini jadi nggak agak salah ini. Ini contohnya contoh proses kontrol yang ketemu atau salah ini. Kita nggak mungkin mengirimkan surat kepada Inspektur 2 sekaligus membuat tembusan. Itu contoh yang salah. Oke, saya close. Bagaimana dengan output? Output itu nggak sulit-sulit amat sebenarnya. Output itu untuk melihat kalau kita inputnya 1, outputnya harusnya 1. Ketika kita input 2, outputnya juga 2 gitu. Kalau kita input 1000, ya outputnya 1000. Lalu harus ada rekonsiliasi secara otomatis antara laporan satu dengan yang laporan yang lain. Atau dia memastikan outputnya tidak di email atau dikirimkan kepada alamat yang sudah ditetapkan. Baru tidak bisa di-copy ke dalam flash disk atau eksternal lain. Ini contoh yang terlalu kuat ini sebenarnya terakhir. Kalau dalam aplikasi persuratan tadi seperti apa? Oke, kita lihat. Misalnya saya mau buat surat tadi. Nota dinas dari inspektur kepada sekretaris. Tujuannya sekretaris ya. Hal testing. Tembusannya kita ambil inspektorat 2. Inspektorat 1. Coba dilihat ya. Kita menginput tujuan sekretaris Inspektorat Jenderal, halnya tes, tembusannya Inspektur 1. Apakah outputnya sama nih 3 ini? Sifat ND misalnya segera misalnya. Perhatikan ya. Pengirimnya siapa? Tujuannya siapa? Perihalnya apa? Tembusannya apa? Sifat ND-nya apa? Outputnya seperti apa? Kita klik selanjutnya. Harusnya pengirimnya, tujuan, sifat ND-nya sama. Tujuan Sekretaris Inspektorat Jenderal, sudah benar. Pengirim Inspektur 5, sifat surat segera, halnya tes. Apa yang kita input, apa yang diproses, itu sama. Itu contohnya yang output. Ada pertanyaan dari pengendalian input, pengendalian umum dan pengendalian aplikasi? Pak, saya izin bertanya, Pak. Nomor absen, Mas. Sorry, saya... Ya, saya 11 Denis Ibrahim izin bertanya, Pak. Yang mengenai enkripsi, Pak. Kenapa dengan enkripsi? Ya, saya penasaran aja, Pak. Saya pernah baca itu kalau misalkan katanya Apple itu melakukan enkripsi end-to-end. Jadi buat iCloud-nya. Apple itu melakukan enkripsi end-to-end buat file-file di iCloud ya Pak. Nah, dan katanya kalau itu enkripsi itu jadi tidak bisa dibaca oleh Apple file-file kita. Nah, yang bikin saya penasaran itu kenapa kita bisa menyimpan suatu file di server Apple, tapi Apple sendiri itu nggak bisa ngebaca file kita gitu Pak. Dan terus apakah enkripsi itu dilindungi oleh undang-undang, jadi sekiranya misal negara itu nggak bisa melihat file-file kita gitu Pak. Terima kasih Pak. Informasinya dari mana Mas?
Dari website Apple-nya sendiri, Pak. support.apple.com. Katanya tidak bisa dibaca. Oke. Pertama pertanyaan saya, layanan Apple itu free atau berbayar? Kalau iCloud, kalau 5 GB pertama itu gratis, Pak. Tapi kalau misalkan udah lebih dari 5 GB, kita harus bayar. Oke, katakanlah masalah pembayaran itu masalah storage. Ketika Anda menggunakan storage lebih besar, Anda harus bayar lebih. Itu kayak kita contohnya itu kita makan nasi Padang. Kalau cuma dapat kuah rendangnya gratis. Pernah ada iklan kan, iklan Lebaran yang dia makan di rumah makan Padang cuman pakai kuah rendang, kuah ikan gitu. Cuman nasi sama kuah, cuman bayar 2.000. Itu gratis, kuahnya gratis gitu. Tapi kalau mau makan rendangnya bayar kan? Bayar, Pak. Nah itu. Sekarang saya mau tanya, katakanlah Anda berbayar gratis. Layanan Apple 5 giga pertama itu gratis. Anda yakin bahwa yang gratis itu benar-benar gratis? Enggak sih, Pak. Pasti ada Oke. sesuatu. Saya mau bilang begini, enkripsi itu betul, itu untuk keamanan kita, untuk keamanan data, saya setuju dan saya nggak bilang itu tidak bagus. Tapi enkripsi itu kalau misalnya Anda punya enkripsi itu kan kunci ya, misalnya sama Mbak Carolina Martin gitu. Anda punya kunci yang sama nih antara Mas Denny sama Mbak Carolina. Itu kuncinya sama gitu. Saya memang nggak bisa lihat gitu. Tapi kalian berdua kan bisa lihat kan sebenarnya. Paham tuh. Paham kuncinya apa. Begitu juga dengan Apple. Satu prinsipnya ya, tidak ada yang benar-benar gratis di dunia ini. Percayalah. Itu yang harus dipegang. Aplikasi apapun, layanan provider apapun, ketika dia bilang gratis, mungkin ada ketentuan buat kita, setuju bahwa kita dapat internet lebih, paket data lebih gitu ya. Dapat diskon ini, terutama Mbak ini mencari diskonan. Kalau yang mas-mas mungkin cari diskonan PS5 nih kayaknya sekarang nih. Bahwa diskon itu baik gitu, menyenangkan gitu. Tapi apa yang harus kalian kasih ke mereka? Yang pertama pasti nama, benar kan? Yang kedua tanggal lahir, nomor kartu kredit, atau nomor kartu debit. Itu pasti ada, nomor KTP mungkin sekarang. Coba saya tanya sekarang, ketika kalian memberikan informasi itu, dapat diskon 2 juta, dapat diskon 1 juta gitu, atau dapat free game 1 gitu. Tapi data kita itu di sana gitu. Yang memastikan bahwa saya yakin lah Apple itu kan kuat, lebih bagus dari Android, dari Google yang nggak bisa dicegah orang. Pada prinsipnya ya, tapi jangan lupa Apple itu juga berada di bawah undang-undang Amerika Serikat. Ketika parlemen mengatakan saya mau lihat datanya gitu, saya melihat ada teroris di situ misalnya itu. Apakah bisa dipastikan data yang diberikan itu hanya data terkait dengan terorisme? Nggak bisa. Data Anda mungkin di situ gitu loh. Mungkin kita bicara bukan terorisme lah ya. Misalnya kita bicara kejahatan pencurian gitu misalnya. Saya mau menghack gitu. Padahal bahasa itu merupakan bahasa slang di anak muda zaman sekarang misalnya. Apakah itu menjadi presiden buruk gitu? Bisa saja bagi si pemilik data. License agreement yang dikasih oleh Samsung, Android ataupun iPhone atau Apple dalam hal ini, saya mengatakan gini, bahwa itu bagus ya, tapi tidak ada jaminan bahwa data Anda tidak akan disalahgunakan. Terutama kaitannya sama keamanan negaranya ya maksud saya, keamanan negaranya. Ketika itu sudah terjadi, percayalah, nggak ada yang benar-benar aman tuh, nggak ada yang benar-benar aman. Itulah kenapa ketika sempat kasus YouTube, terus Facebook, Google yang pengen dipaksa buka kantor di Indonesia. Saya mau tanya, kenapa kira-kira Kementerian Keuangan memaksa platform luar negeri tadi, platform elektronik, yang kantornya sebenarnya di sana gitu.
Kita di sini hanya mengunggah gitu, mengunduh dan mewajibkan mereka buat kantor. Kenapa kira-kira, Mas? Siapa? Mas Ashof. Kenapa kira-kira, Mas? Apa sih untungnya buat Indonesia gitu? Kalau mereka bangun kantor di sini? Kalau menurut saya itu Pak, agar pemerintah itu bisa memantau perusahaan luar negeri yang dibangun di Indonesia kita, agar bisa lebih aman buat para customer-nya. Gitu. Bukankah saya ngirim email bisa? Misalnya saya ada kasus dengan Apple gitu ya, data saya diperjualbelikan, bukankah saya punya pengacara di sini? Saya tinggal bayar pengacara, kirim surat legal ke sana, apakah itu tidak menyelesaikan masalah? Belum Pak. Kenapa kira-kira? Kenapa? Ini saya yakin kalian ini kan pasti punya akun Tokopedia, apa ya? Ini minimal kalian pasti yang laki-laki punya akun Dota, akun PS, Gmail, YouTube, Twitter. Yang perempuan pasti punya akun-akun mungkin sosiola mungkin sudah di Indonesia ya. Mungkin ada yang punya Amazon kali atau Alibaba gitu yang lebih murah barang-barang Cina. Nah, itu gimana? Kenapa mereka harus buat kantor di sini? Mas Asof kenapa tadi? Belum selesai itu kira-kira. Kenapa mereka harus buat kantor di kita? Di Indonesia maksudnya. Mungkin Kalau bisa ada jadi, customer, kalau layanan hukum bukannya saya bisa gitu. Gimana Mas? Masih mute? Halo Mas Asof. Saya nggak bilang harus benar ya. Menurut kalian sebagai mahasiswa STAN yang punya kemampuan analisis ekonomi, analisis akuntansi, kira-kira apa? apakah mungkin untuk memperluas pasar? Oke, memperluas pasar. Mas Ali Akbar, kira-kira kenapa Mas? Menurut saya sih mungkin itu Pak, untuk apa? Ya memantau data-data customer yang ada di Indonesia itu Pak. Jadi biar enggak apa sih? Untungnya buat pemerintah apa? Ya gimana ya? Ya data-data tadi nggak dipersalahgunakan gitu Pak. Yang menyalahgunakan berarti platform luar negeri itu ya? Ya. Oke. Mbak Wanda gimana? Mbak Wanda Dwi Meilina, menurut Mbak Wanda gimana? Kenapa kantor platform luar negeri harus dipaksa membuka kantor di Indonesia? Kalau misalnya dilihatnya dari segi pendapatan nggak apa-apa Pak. Kayak saya Apa saja? Ya, waktu semester 3 itu pernah dibahas di perpajakan, tapi saya lupa itu pajak apa gitu. Kalau misalnya perusahaannya itu buka kantornya di Indonesia, atas pendapatan dia itu lebih, ya jadi perusahaannya itu juga harus bayar pajak di Indonesia, dan dengan adanya kantor dia di negara kita itu, kan jadi hukumnya itu lebih itu gitu. Kita tuh jadi punya kendali lebih atas perusahaan itu, karena dia ngebangunnya di Indonesia, hukum di Indonesia juga berlaku. Gitu, Kak. Oke, kalau dari sisi hukum tadi terkait dengan pajak, yang dipajakin siapa? Perusahaan luar itu. Saya lupa itu materinya pajak apa gitu, Kak. Oke. Kalau Mas Giri gimana Mas Giri? Kalau menurut saya juga itu untuk kepentingan perpajakan juga Pak. Karena kan kalau misalnya perusahaan Pajakannya dari itu sisi apa? dari apa tuh? Kan kalau misalnya perusahaan luar negeri itu kan harus ada BUT-nya di Indonesia baru bisa ditagih gitu pajaknya. Kalau misalnya BUT-nya nggak ada itu kan nggak bisa. Biar
ada fisiknya gitu Pak. Jadi jelas status BUT-nya. Kejelasan status BUT untuk perpajakan. Kalau Mbak Martika Hoirun nomor 20, nama lengkapnya Pak ya? Ya Pak. Ya, gimana Mbak Kartika? Martika. Kalau menurut saya itu kayak apakah terdengar jelas Pak? Oke, silakan Mbak. Kalau menurut saya itu kayak apa? Biar mereka tuh bekerja di bawah aturan hukum di Indonesia juga gitu loh. Dan apa? Itu kayak melindungi negara kita, terus dari segi pajak juga menguntungkan untuk Indonesia. Seperti itu Pak. Pajaknya berarti perusahaannya yang kita pajakin ya? Iya Pak. Oke. Mbak Putri, gimana Mbak Putri Cahya Nabila? Nabila ya? Ya, Nabila. Gimana Mbak? Apakah terputus Pak? Suaranya. Suaranya memang rusak ya? Nggak tahu. Saya yang cuma dengar suara dengungan, yang Terus Mas Denis dengar suara dengungan? Ya, terdengar dengung Pak, berdengung. Oke, saya ganti dulu ya Mbak Putri. Nah, saya skip dulu. Di chat aja Mbak jawabnya. Nanti saya coba minta yang lain dulu. Siapa yang belum saya tanya ya? Mbak Ajeng, gimana Mbak Ajeng? Kenapa perusahaan luar negeri itu harus kita paksa buka kantor di sini? Di Indonesia. Mungkin untuk itu ya Pak, untuk apa? Untuk memberi kepercayaan pada customer Indonesia gitu. Kalau misal buka di Indonesia itu lebih mudah gitu ngurusnya kalau ada apa-apa. Faktanya begitu. Mungkin ya Pak. Oke, Mas Saldi, gimana Mas Muhammad Saldi? Kalau menurut saya itu untuk mempermudah segala macam urusan ya Pak. Kayak kalau ngurus pajak atau ada masalah konsumen itu bisa langsung ke kantor yang di negara ini. Oke, kalau masalah Gitu, Pak. pajak terkait apa tuh? Kayak pendapatan dari negara sini kan bisa langsung diurus. Gitu kalau ada masalah bisa ke kantornya langsung, Pak. Saya belum paham. Kalau dari teman-teman tadi kan YouTube-nya yang kita pajakin. Ini maksud perpajakan tadi gimana Mas Saldi? Pendapatan yang dari negara sini itu, Pak, kan kadang ada kena pajaknya, Pak. Yang Saya belum didapatkan paham. dari negara ini. Saya belum paham pajak apa yang didapatkan YouTube dari Indonesia. Contohnya seperti itu. Kalau dari Google AdSense itu kena pajak apa bukannya, Pak? Menurut kalian, kan kalian sudah, menurut Anda deh, kan sudah belajar perpajakan kan? Iya, tapi pajak? kalau soal yang dari online gini kurang paham juga, Pak. Google AdSense kena pajak atau enggak? Oke. Ada yang pernah dengar bahwa Tokopedia akan kena pajak PPN? Ada yang belum pernah dengar? Coba di chat yang sudah pernah dengar bahwa toko online akan dikenakan perpajakan. Dibuat raise hand. Saya mau hitung dulu siapa yang pernah mendengar. Aduh, nanti kalau saya bilang saya raise hand, saya akan ditanya. Ya, niatnya seperti itu. Coba gimana?
Kalau enggak juga saya tanya, tenang aja. Siapa yang pernah mendengar bahwa Tokopedia, Shopee, JD.ID gitu ya, Lazada akan dikenakan pajak gitu. Baru 5. Yakin cuma 5 orang nih. Nanti saya kasih tahu ke dosen pajaknya nih sama dosen AKL nih. Cuma 6. Yakin cuma 6? 7, 8. Oke, saya coba tanya yang belum. Mbak Anida Iktiani Safitri. Iya, Kak. Kenapa? Nggak kena pajak ya? Tapi saya waktu itu pernah dengar sih, tapi belum terlalu baca banget gitu loh, Pak. Terkait dengan yang Tokopedia itu akan dikenakan PPN. Kopinya aja udah bunyi tadi tuh barusan tuh. Kena pajak atau enggak? Ada direncanakan kena pajak atau tidak? Setahu saya emang akan direncanakan kena pajak, Pak. Yang direncanakan kena pajak itu Shopee-nya atau penjual atau pembeli? Kayaknya sih dari Shopee-nya gitu, Pak. Oke, Shopee-nya. Mas Erliana Firda. Ini laki-laki perempuan ya? Perempuan. Mbak Erliana. Perempuan, Pak. Oke, pernah dengar katanya toko online akan dikenakan pajak. Yang dikenakan pajak apa? Pajak atas konsumsinya bukan ya, Pak? Saya mau tanya yang Mbaknya tahu gitu. Tahu saya Anda baca, Anda dengar, kan rajin buka YouTube, buka Twitter, pasti rajin buka Detik, Kompas, pasti kan? Nah, itu kan pasti banyak berita tuh. Nah, gimana? Kalau setahu saya, karena kan Shopee dan marketplace yang lain itu banyak penggunanya di Indonesia, jadi banyak yang mengonsumsi barang-barang yang dijual di situ, makanya marketplace-nya itu dikenakan pajak pertambahan nilai gitu, Pak. Berarti penjual dan pembeli. Iya. Iya. Mbak Luh Laksmi. Namanya Luh Laksmi. Ya, Mbak Pak. Laksmi. Gimana, Mbak? Menurut saya yang seharusnya dikenakan pajak itu adalah penjualnya, Pak. Soalnya kan dia menjual barang sama anggapan saya seperti makanan ya. Jadi ya seharusnya barang yang dijual itu sudah include pajak gitu. Berarti yang bayar penjual ya? Iya, Pak, menurut saya. Pernah makan di restoran KFC atau Pernah. McD, Sushi, ada PPN nggak di situ? Ada, Pak. Itu pajak restoran. Kalau PPN itu contohnya pernah ke S Hardware? Oh, pernah, Pak. Nah, pernah beli barang kan? Ada PPN kan? Siapa yang bayar PPN? Pembeli. Berarti bukan penjual kan? Oh iya, Pak. Penjual itu hanya kena mengumpulkan. Penjual itu pasti PPN itu pasti pembeli. Jarang, karena nggak mau rugi, itu prinsip ekonomi. Prinsip ekonomi. Jadi begini, kenapa harus dibuka kantor di Indonesia gitu? Satu, terkait perpajakan saya setuju. Yang kedua, saya setuju terkait masalah hukum, betul. Tapi yang belum didapat dari teman-teman itu ekspansi atau ekstensifikasi perpajakan. Sampai dengan saat ini, WP atau WP aktif di Indonesia itu 20 juta. Di mana 2,5 jutanya itu PNS. Sisanya WP yang bukan nggak jelas ya. Yang kadang bayar, kadang tidak.
transaksinya ada, transaksinya tidak. Itu bisa untuk menambah target penerimaan. Tahu tax gap atau tax ratio, nah itu rendahnya di situ. Nah, kita mau coba ambil dari situ. Apa kaitannya sama pengendalian umum dan pengendalian aplikasi? Kalau misalnya mereka sudah bangun kantor di sini, pengendalian umum mereka bisa kita tambah. Contoh, mereka harus memberikan data-data customer. Mereka harus membayar pajak, seperti itu. Mereka harus misalnya memberikan data-data transaksi mereka. Kenapa harus transaksi si pembeli dan penjual ya? Kenapa harus diberikan? Oh, kita mau melihat misalnya dari sisi arus barang di Indonesia, benar nggak nih dengan cukai? Benar nggak data yang masuk dari Cina sekian banyak, sekian ribu ton? Benar nggak yang dimasukkan di Indonesia sekian gitu? Itu kan juga untuk melindungi warga negara kita juga. Nah, itu gunanya. Dari sisi aplikasi bagaimana? Oh, gampang kalau dari sisi aplikasi. Tinggal tarik datanya. Tinggal nanti di semua yang bertransaksi, di semua penjual di situ harus punya NPWP. Udah, langsung kita ambil. Nanti tinggal kita lihat tuh di akhir tahun, di 31 Maret. Bayar pajak nggak nih NPWP nih? Yang NPWP-nya sekian, dari Tokopedia misalnya ya. Dia sudah melakukan penjualan 100.000 item, totalnya selama 1 tahun dia dapat total sales misalnya 100 juta gitu. Dia harusnya bayar PPN tuh 10 juta. Kapan atau di mana itu urusan belakangan, tapi kita sudah punya input tuh. Sudah punya input. Oke. Ada pertanyaan? Sorry, sebentar Mbak Salsa Putri. Perusahaan asing diharuskan karena dari pendapatan mereka sudah banyak dari sisi iklan. Saya setuju yang terakhir tuh, dari sisi hukum pemerintah bisa punya kendali atas proses bisnis, betul. Kalau itu betul karena sesuai penjelasan sebelumnya, dari sisi hukum mereka harus mengikuti peraturan atau undang-undang di sini terkait dengan entah itu pornografi atau terorisme atau perpajakan, mereka harus ikut undang-undang kita. Ada pertanyaan lain terkait dengan pengendalian baik umum maupun aplikasi? Atau saya yang nanya? Ada yang mau nanya? Oke, saya tanya ya. Kalau kita buka email, membuat akun, itu pengendalian aplikasi atau pengendalian umum? Di mana pengendalian aplikasinya, di mana pengendalian umumnya? Mas Joko Umbaran. Coba share screen. Share screen yang apa, Pak? Laptopmu. Buka gmail.com atau mail.google.com.co atau .co.id atau .com. Oh, di sini. Benar. Perlu dicari audit adalah kecuali audit by siapa. Coba buka Google pendaftaran akun baru lah nanti. Itu yang pertama juga bisa itu.
Kamu sign out dulu nih dari sini. Klik logo ini, sign out. Kalau enggak nanti nggak bisa dia. Bukan banyak kan Shopee, Gojek. Nah, itu bagian dari penjualan data kalian tadi. Klik aja nih Gmail. Oh ya, Pak. Belum logout. Yang tadi belum Belum, logout Pak. ya? Coba Belum logout. bisa, Pak. Bentar. Kayaknya nggak bisa deh, Pak. Kalau ke logout dia logout semua, Pak. Iya, emang kamu ada. Ini Kalau ada beberapa akun sih, Pak. akun kamu semua ya? Iya. Ya udah nggak apa-apa sih, Pak. Tambahkan akun lainnya. Banyak banget paling bawah. Gunakan akun yang lain. Buat akun. Iya. Kamu lagi PKL? WFH, Pak. Kenapa laptopmu dipakai itu? Banyak akun lain. Nah, ini saya bagi 2 kelompok ya. Saya kasih waktu 15 menit, nomor urut 1 sampai 15, nomor urut 16 sampai 29. Di sini ada aplikasi Google untuk membuat email baru. Mana di sini yang pengendalian aplikasi, mana pengendalian umum? Di stop screen aja Mas Joko. Ini sekarang 15.47. Nanti pukul 16 saya mau tanya ya. Ada kelompok 1 sama kelompok 2. Kira-kira mana yang termasuk pengendalian aplikasi, mana termasuk pengendalian umum dalam pendaftaran akun Gmail?
Ada yang sudah bisa presentasi? Mas Joko sudah bisa? Mas Denis kelompok 1 gimana? Mas Denis sudah masuk kelompok 1 nih. Mau presentasi duluan? Terserah timnya siapa. Saya nggak hafal siapa yang sudah saya tunjuk tadi. Udah banyak juga. Mungkin dicoba dulu ya, Pak. Nah, monggo. Kalian sambil minum silahkan ya. Disesuaikan dengan, kalau misalnya kayak Mas Ardiansyah tadi di kantor, ya sesuaikan peraturan di situ. Salah. Ya Allah, di mute dari tadi, maaf Pak. Jadi saya ngomong di mute. Oke Pak, yang dari pengendalian aplikasi dulu ya Pak. Kalau yang aplikasi itu menurut saya contohnya, ini dari ini Pak. Kan dari tulisannya aja udah, you can only use, you can use letters, numbers, and periods. Berarti kalau kita pakai yang lain, kayak misal slash atau apa, itu kan langsung nggak bisa. Langsung nggak bisa gitu Pak. Itu kan 6, coba. Ya, sudah diganti lagi Pak. Only letters, numbers, and periods are allowed. Bisa kayak gitu yang ininya. Terus juga di password. Password itu harus 8 or more characters. Dan juga harus dicampur-campur dari letters, number, sama simbol. Berarti kalau di sini kan kita pakai simbol-simbol dolar atau apa segala macam juga bisa. Yang penting ada di lebih dari 8 dan dicampur antara huruf, angka, dan simbol. Kayak gitu, Coba Pak. buat 8. Ya, oke, siap. Coba buat 8 karakter. Bisa Pak, nggak ada itu. Tidak ada. Kalau kamu kurangin huruf H terakhir, coba. Masih 1, 2, 3, oh ya 7 Pak. Enggak, yang passwordnya tetap ada huruf H, yang confirmnya nggak ada huruf H. Oh, oke Pak. Buat username-nya apalah gitu. Nah, kalau ini pengendalian. Pengendalian itu Pak apa? Kan yang umum sesuai yang di tadi PPT, password itu masuknya umum Pak. Coba show password lagi. Pengendalian umumnya setuju. Kalau di pengendalian aplikasi ini termasuk apa? Itu Pak yang confirm. Masukin copy paste passwordnya di confirm, tapi huruf H terakhir dihilangkan. Bisa enggak? Enggak. Enggak bisa kan? Iya. Oke. Itu termasuk pengendalian apa? Pengendalian umum gitu Pak. Oke. Ada lagi? Sejauh ini yang saya temuin itu Pak. Oke. Kelompok 2, pengendalian umumnya cuma itu ya? Masih itu Oke, Pak. kelompok yang satu lagi. Mas Joko gimana? Coba share screen, apa yang bisa ditemukan dari situ?
Tes bisa kedengaran Pak? Sudah, silakan. Kalau menurut kelompok kami yang pengendalian umum itu kayak ini harus ngisi sandi, terus nama pengguna ini tuh harus diisi Pak. Cuma yang ada ketentuan ini ada dapat menggunakan huruf dan angka dan titik tuh baru pengendalian aplikasinya. Kalau yang misal sandi itu harus minimal 8 karakter itu baru masuk pengendalian aplikasi. Tapi kalau dia harus mengisi sandi dan konfirmasinya itu termasuk pengendalian umum. Termasuk nama depan, nama belakang itu pengendalian secara umum. Dan kalau dia masuk pengendalian aplikasi, dia harus diisi gitu Pak. Oke. Ada lagi? Izin menambahkan, Pak. Ya, Mbak siapa? Mohon maaf, nomor absen berapa? Saya Fitri Nurul absen 24. Oh ya, silakan Mbak. Kalau dari yang tampilan depan ini mungkin ada limit cek Pak. Jadi kayak minimal ada 2 nama, ada nama depan, ada nama belakang. Nggak bisa satu suku kata aja. Tidak bisa apa? Satu suku kata aja gitu Pak, nggak bisa Nurul aja gitu, harus 2. Di mananya? Mohon maaf Pak. Di nama depan ini, harus Nurul Fitri ya, gitu. Harus nama depan harus diisi, nama belakang juga harus diisi. Oke. Coba dikosongkan Mas. Coba dibuat apa? Joko Nurul atau apa deh. Enggak, nama belakangnya dikosongin. Saya belum pernah nih. Nama username-nya, nama depannya Joko. Enggak, satu suku kata aja. JOO aja ya. Oke. Nama penggunanya Nurul.Fikri gitu misalnya. Sandinya Indonesia 1 coba. Nama penggunanya nanti diganti, tambahin 1, 2, 3 gitu aja. Indonesia 1. Nurul Fitrinya tambah .1, 2, 3, 4. Oke, coba berikutnya. Nggak bisa Pak. Nggak bisa Pak. Nggak bisa ya? Ini udah dipakai orang Pak. Coba ganti lagi Nurul underscore Fitri, nggak bisa ya? Nurul Fitri 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Fitri titik 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8 sampai 8. Nggak bisa juga Pak. Coba ngambil ini aja, J28 ini aja. Klik aja tuh J-nya. Bisa nggak diproses? Nggak bisa Pak. Oke. Ada lagi Mbak Fitri? Makasih. Lalu ada mungkin sistem autentifikasi Pak kalau yang umum. Jadi kayak memasukkan nomor handphone buat verifikasi. Oke, itu oke. Nggak ada di sini ya, nggak bisa kita lihat di sini ya. Lanjutnya. Iya, Pak. Ada yang lain? Izin menambahkan Pak. Mungkin begini saya. Sebentar Mbak Fitri dulu, apakah sudah cukup? Oh ya, oke. Ya. Cukup Pak, dilanjutkan teman saya. Oke, apa selanjutnya tadi? Izin menambahkan Pak, nomor absen 5, Anissa Fitri. Mungkin biasanya kalau misalnya, mungkin nggak terlihat di laman ini Pak, tapi ketika kita mengklik tombol berikutnya, mungkin nanti kan ada seperti kebijakan policy and privacy. Jadi mungkin itu masuk ke pengendalian umum Pak. Jadi untuk semua pengguna itu harus mematuhi privacy dan policy dari yang dibuat oleh Gmail-nya itu Pak. Itu aplikasi atau pengendalian umum? Pengendalian umum karena berlaku secara keseluruhan Pak menurut saya. Ya, makasih Mbak Anissa. Saya mau nunggu itu sebenarnya. Jadi ini saya coret-coret sedikit. Apa yang ada di sini ketika input, betul ini bagian dari aplikasi, bagian dari proses.
Umumnya di mana harus ada nama depan, harus ada nama belakang gitu, dituangkan dalam aplikasi. Username-nya harus unik gitu. Pada saat proses tadi misalnya nurul.fitri itu sudah ada gitu. Itu bagian dari proses. Nah, coba diklik Mas ini privacy. Nah, ini benar. Makasih Mbak Anissa. Ini yang saya tunggu tadi. Ini kebijakan privacy, persyaratan layanan, teknologi. Ini adalah bagian dari pengendalian umum yang seharusnya, dan saya yakin Anda dan saya juga nggak pernah baca ini. Nah, tadi siapa Mas? Denis ya bilangnya. Coba dibaca-baca ulang deh Mas. Privasinya, di iCloud-nya tadi. Saya mungkin belum pernah baca secara umum, tapi pasti ada ini nih, kalimat yang ini. Saya clear dulu. Ini nih. Yang dua ini. Dia pasti ada mengumpulkan location. Kalau kalian pernah lihat ada videonya di YouTube saya pernah lihat. Ada orang yang mau coba apakah location itu benar-benar kalau kita tidak mengaktifkan location benar-benar tidak bisa dilacak. Selama SIM card-nya masih ada, pasti bisa. Yang kedua, kalau handphonenya hidup, SIM card dicabut, location dinonaktifkan, tapi dia connect pada WiFi misalnya. Itu masih bisa nggak? Masih bisa juga. Satu-satunya cara yang Anda tidak bisa dilacak, hancurkan SIM card-nya, hancurkan HP-nya. Memang itu satu-satunya cara. Gitu. Selama handphonenya masih terkoneksi dengan internet, baik itu melalui SIM card ataupun tidak, Anda akan bisa dilacak. Kita ngambil location dulu ya. Nggak usah masalah chat WhatsApp atau message atau email kita. Nggak usah dulu deh ke situ. Location aja. Nah itu privasinya dilanggar gitu. Sebenarnya dilanggar gitu ya. Sebenarnya kita dilanggar. Cuman kita nggak sadar aja gitu. Tahu bukti lainnya apa? Selain itu apa? Coba deh lihat. Lihat di Shopee, misalnya Tokopedia gitu ya, atau Instagram. Kalau misalnya kita sering lihat produk-produk tertentu, pasti akan masuk di email, pasti masuk di Facebook, pasti masuk Tokopedia, itu pasti top listnya ada. Itu nanti advance-nya itu namanya machine learning. Itu sudah terjadi di dunia dan nggak mungkin dari satu sisi itu memudahkan ya, tapi di sisi lain kita akan lebih terpantau lah, terkontrol kira-kira begitu. Itu saya mau bilang itu pengendalian aplikasi dan pengendalian umum itu kita harus paham di mana porsinya, di mana letaknya, sehingga nanti ketika kita ngaudit ini yang mau diperbaiki aplikasinya atau kebijakannya. Kita bicara pengendalian umum kebijakannya. Yang mau diperbaiki mana? Kebijakannya kah? Atau aplikasinya gitu. Kalau memperbaiki aplikasi itu sangat gampang. Percayalah. Saya mungkin bukan programmer. Tapi ketika kita bicara aplikasi itu cuma 2 bahasa dia bisa baca. 0 dan 1 gitu. Tidak ada bahasa lain. Tapi kalau kita bicara kebijakan itu banyak kepentingan. Politik, uang, bisnis, barang gitu. Itu banyak. Oke. Terima kasih atas diskusinya. Saya ambil alih ya Mas Joko. Kita lanjutkan. Kalau kita sudah paham apa itu pengendalian, videonya saya skip aja deh. Kita bicara sekarang TABK. Oke. Apa bedanya ketika kita buat laporan keuangan yang basisnya manual dan basisnya komputer? Bedanya ketika kita manual, proses itu harus sequence. Dari transaksi, jurnal, posting, raca lajur, laporan keuangan, worksheet sampai laporan keuangan. Sedangkan ketika kita bicara basisnya komputer, laporan keuangan itu cukup bukti transaksi, entry, atau bahkan sekarang entry-nya by elektronik, masuk ke database, database itu diolah sedemikian rupa sehingga menghasilkan laporan keuangan. Lebih simpel dia, jaraknya mesinnya ini yang bermain di sini, database dan proses ini yang bermain. Bagaimana dengan proses mengaudit? Pada prinsipnya sama, hanya saja ada perbedaan.
Yang pertama, perbedaan pengendalian yang dilihat. Kalau akuntansinya manual, kita cuma lihat berkasnya ada, lengkap, urut atau tidak. Itu namanya administratif dan accounting control. Sedangkan ketika kita bicara TABK, kita harus bicara namanya Gencon dan Apcon. General controlnya apa, application controlnya apa. Kebijakannya benar nggak? Benar nggak kebijakan itu dituangkan dalam aplikasi? Itu yang kita lihat. Sisanya lebih gampang. Oh, laporan ini pasti begini. Laporan itu pasti begitu. Itu pasti gampang. Yang kita uji apa? Sama. Compliance sama substantif. Sama sebenarnya yang kita uji. Tapi caranya beda. Satu kita pakai manual tuh. Benar nggak 1 tambah 1, 2. Urut 1, 2, 3, 4, 5. Benar nggak jumlahnya sekian. Sedangkan kalau pakai TABK, kita menggunakan komputer dan menggunakan dataset, validity, data test, validity test, recalculation, dan semacamnya. Dan TABK pada prinsipnya kita melakukan sensus. Kalau kami di Kementerian Keuangan, kami di Inspektorat Jenderal melihat itu sudah sensus, tidak pernah sampling lagi. Sampling itu kalau sampling mau kantor yang mau dicek. Tapi datanya data sensus, data populasi. Bagaimana caranya? Ada ceritanya lah itu. Saya pernah menganalisis data transaksi penerimaan sekitar berapa? 3-5 tahun yang lalu. Itu 60 juta transaksi per hari. Itu bisa gitu. Ada alatnya. Ijen sudah punya alatnya. Saya yakin DJP juga punya alatnya. Ini saya skip ya. Ini sebentar. Ini video terkait dengan bagaimana internal audit itu atau audit itu di masa depan seperti apa. Bagaimana dengan computer based accounting system? Ini prinsipnya sama dengan yang tadi, yang slide yang ini. Ini sistem akuntansi berbasis komputer. Penjelasannya banyak. Ini ada orangnya sebenarnya, ada user yang entah itu sales, entah itu petugas gudang, dia pasti ada ini. Dimana dia ketika pakai program itu, data yang diinput, data yang diedit, data yang dihapus masuk ke database, diolah sedemikian rupa menjadi report. Apakah mau dipecah menjadi jurnal? Bisa. Nah, bagaimana yang pengujiannya? Katanya tadi pengujiannya ada desain control sama substantif test. Ada compliance lagi. Ada uji pengendalian, ada uji substantif. Mana yang diuji? Nah, yang diuji itu pertama aplikasinya pastinya. Bisa dari kontrolnya, kontrol aplikasinya yang kita uji. Benar nggak matematikanya atau kalkulasinya benar? Baru diuji nih di laporan. Nah, apa dampaknya kalau semakin canggih terkait audit? Artinya area yang diaudit juga beda gitu. Tadinya kita mengaudit buku, sekarang kita mengaudit komputer. Komputer dalam hal ini database-nya gitu. Komputer kita jangan bicara PC saja ya, tapi kita audit servernya. Apa yang di dalam servernya? Itu yang kita lihat, kita audit. Secara IT dia seperti apa? Secara kebijakan dia seperti apa? Selain itu, auditornya harus berkembang gitu. Bahwa auditor itu punya kompetensi, yes. Apakah ke auditor itu harus update? Sebisa mungkin iya gitu. Dan percayalah, saya yakin teman-teman sekarang ini handphonenya sudah canggih-canggih, akses ke dunia digital sudah makin canggih. Perdamlah, perbanyak kompetensi itu, nanti akan diformalkan, gampang. Tapi kalau tidak kita tambah ilmunya, kita tidak tambah pengetahuannya, akan sulit kita mengikuti perkembangan zaman. Nanti ketika BPK sekarang sudah datang, kami mau lihat datanya, mau lihat database-nya, kasih kami database-nya. Nggak pernah lagi mana laporan fisik misalnya diminta, laporan karena harus ditandatangani. Dia nggak lihat mana kwitansinya, nggak ada lagi seperti itu. Dia datang sekarang sudah minta mana laporan yang sudah ditandatangani, mana database-nya, kasih ke kami. Sudah seperti itu. Orang-orang yang
Masih melihat, loh dulu kan kayaknya masih pakai kwitansi gitu, masih pakai vouching, masih pakai kartu ini, kartu itu gitu yang sifatnya lembaran, sekarang udah nggak ada lagi. Kalau itu sudah berubah, artinya cara kita melakukan audit juga sudah berubah. Cara mengumpulkan bukti juga sudah berubah. Cara kita mengevaluasi bukti sudah berubah. Yang kami dilakukan di Inspektorat Jenderal itu sekarang kami melihat data semuanya itu masuk ke Pusintek. Dari Pusintek ada akses ke kami, itu kami olah. Kami lihat prosesnya, kalau ada anomali, baru kami ambil sampel, dari hasil anomali itu baru kami turun ke lapangan. Itu seperti itu sekarang. Nah, bagaimana dengan platformnya? Apakah cukup pakai Excel? Bisa. Cukup pakai Word? Bisa saja. Tapi kami sudah menggunakan audit management system, namanya Ultimate, di mana kami sudah dokumentasinya di situ, proses tindak lanjut juga akan ada di situ. Jadi satu sistem, tidak pakai persuratan lagi kalau di Inspektorat Jenderal, sudah pakai database saja. Tapi berita acara tetap tanda tangan fisik ya. Nah, konsekuensinya apa? Kalau tadinya bukunya banyak, sekarang yang harus diperbesar itu adalah servernya. Yang harus diperbesar kapasitas harddisknya, diperbesar networkingnya, memorinya harus diperbesar. Dulu banyak gudang data, sekarang yang perlu diamankan adalah server. Itu sekarang. Nah, proses auditor mengumpulkan dan mengevaluasi bukti berupa data elektronik itu bagian yang akan kita lihat di sini sekarang. Pembelajaran kita 15 pertemuan ke depan seperti itu. Jadi kita melihat datanya, nggak melihat gimana kwitansinya, tapi kita sudah melihat kwitansi nomor 1 nilai berapa, barang yang keluar berapa. Kwitansi nomor 2 selanjutnya seperti itu. Baru kita lihat ada sequence-nya, ada yang loncat, ada yang double. Sudah seperti itu nantinya. Ini proses audit tadi, kita ulang sedikit. Kalau sistem akuntansi dari belakang ke depan, kalau audit dari belakang dari depan ke belakang. Bagaimana pendekatan auditnya? Ada 3 metode yang kita pakai sebenarnya. Audit around the computer, through the computer, sama audit with the computer. Bedanya apa sih? Kalau audit around the computer ini biasanya untuk aplikasi-aplikasi kecil. Kita hanya melihat proses inputnya sama proses output. Kenapa nggak kita lihat di tengahnya gitu? Kenapa nggak kita lihat prosesnya? Karena datanya biasanya batch gitu. Aplikasinya input 1 masuk 1 gitu. Dan biasanya metodenya sederhana. Jadi jarang kita melihat proses di dalamnya seperti apa. Kalau audit through the computer seperti apa? Nah, ini biasanya aplikasi-aplikasi yang kantor yang sudah pakai aplikasi tinggi gitu, kompleks. Nah, jadi kita harus lihat sistemnya. Nah, sistemnya ini yang kita baca pengendalian umumnya seperti apa, pengendalian aplikasinya seperti apa. Cuma ini juga sudah mulai ditinggalkan. Kenapa? Karena teknologi sudah makin jauh. Gitu. Dan ini proses yang begini, proses yang seperti ini akan mengganggu kinerja atau operasional auditi. Jadi kita menggunakan yang ini seperti ini. Ada proses input, ada input, ada proses, ada output, di mana prosesnya itu kita copy, kita ambil, kita olah menjadi data inputan bagi auditor. Nah, itu yang kita olah, yang hasilnya seharusnya sama antara auditor dan outputnya. Ketika ini berbeda, inilah yang menjadi anomali atau penelusuran berikutnya. Seperti yang kita ketahui tadi, yang slide-slide sebelumnya, TABK itu tekniknya. Tujuan dan sifat yang dilihat itu sama sebenarnya. Tekniknya saja yang berbeda sekarang. Oke, ini kami di Inspektorat Jenderal, kami sekarang sudah di sini. Ini agak lebih sulit bagi teman-teman yang jago programming. Anda bisa ikut di Club Python yang gratis, banyak
diklatnya. Kalau bisa, saya yakin Anda mau di BPK, BPKP, pajak, Ijen atau dimanapun, ilmunya akan kepake. Nanti tinggal sosialnya Anda yang harus dikuatin. TABK itu merupakan proses analitik paling sederhana sebenarnya dari kami. Selanjutnya apa? Continuous audit sama continuous monitoring. Di mana continuous ini artinya sudah periodik. Jadi nggak perlu lihat datanya, dianalisis, baru diolah. Lihat datanya, dianalisis, baru diolah. Enggak. Kalau di CA itu sudah jalan, skripnya langsung ditaruh ke situ. Outputnya kita buat tiap bulan, tiap minggu, udah langsung ada. Ketika proses itu menurut kita, udah deh di manajemen aja, itu biar lebih gampang, itu namanya continuous monitoring. Jadi proses TABK itu sebenarnya langkah yang paling sederhana di Inspektorat Jenderal. Dan di mana-mana itu TABK itu problematika teknik yang paling sederhana sebenarnya. Kenapa? Karena dia cuma melihat apakah ada yang salah, apakah ada yang loncat, apakah ada yang double. Dan dilakukan secara manual di komputer. Itu kira-kira. Ini tingkatan level kami, ada data engineer, ada data scientist, sama data leader. Nah, kalau bisa digambarkan, sederhananya ini programmer, ini pimpinan kantor, ini adalah orang-orang yang menjembatani bahasa programmer ke bahasa manusia. Kasarnya begitu. Tugasnya seperti ini, ada role, level, dan trainingnya. Tugasnya ini paling gampang, ini membuat program, TABK, CA maupun data analitik. Ini yang mengkonsepkan, membahasakan, ini pemilik proses bisnis. Bisa kepala kantor, direktur, atau Bu Menteri sekalipun. Ini ngasih perintah ke data scientist, scientist ngasih perintah ke data engineer. Nah, kedepannya saya harap teman-teman sudah punya Excel. Kalau bisa 2013 ke atas, saya mau pakai 2016, tapi saya belum punya, dari kantor masih dicari. Jadi karena saya punya 2013, kita pakai 2013. Kita akan menggunakan Excel nanti. Jadi saya harap nanti laptopnya sudah diinstal Excel. Access juga bisa, tapi kita pakai yang Excel. Untuk mengolah data analitik atau melakukan TABK, secara sederhana kita menggunakan Excel. Ditingkatkan ketika kita bisa CA atau continuous atau datanya besar, kita bisa pakai ACL, bisa Oracle atau SQL. Selanjutnya kita, ini belum saya ganti. Kalau kita mau memprediksi, kita bisa pakai R atau Python. Atau kalau kita mau memvisualisasi data, kita pakai Tableau. Tableau ini kita sudah punya. Tapi saya masih terbatas aksesnya karena di server. Itu kira-kira ada pertanyaan? Ini sudah 6.21, 9 menit lagi. Saya pastikan dulu portal sudah oke. Oke, sudah. Ketua kelas, saya hanya ini saja. Saya hanya membuat rekap absensi saja ya, berarti ya, tugas dosen ya? Iya Pak, rekap absensi. Sama yang foto tadi, buat di-upload. Video recording harus di-upload nggak sih? Tidak Pak, itu hanya buat kelas aja, kalau mau nonton lagi bisa. Oke. Ada pertanyaan sebelum saya tutup? Ini sih Pak. Ini sih Pak.
Pak, 14 Silakan. Ezra Sihaan mau tanya Pak. Tadi. Oke, silakan Mbak. Izin bertanya, kalau misalkan di laptopnya cuma ada Microsoft Excel 2010 itu gimana ya Pak? Siapa yang nanya nih? Nomor berapa? Ezra Maaf. Pak, 14. Oh, Ezra Sihaan ya. Iya. Sebenarnya bisa 2010. Cuman gini aja. Saya takutnya Anda akan ketinggalan gitu. Ketika misalnya rumus-rumus tertentu ini harusnya sih ada sih, masih bisa. Ini hanya saran saja biar ketika ujian lebih cepat gitu aja sih. Tapi kalau masih mau pakai yang 2010 ya saya nggak bisa paksakan gitu. Sebentar, saya itu absensi. Error nih portalnya. Ada lagi yang mau ditanya? Yang pakai netbook Excelnya 2013? Ada yang masih itu yang Excelnya di bawah 2013? Pak, izin bertanya. Silakan, Mbak. Berarti itu harus lebih dari 2013 ya, Pak? Kalau 2016 berarti Diusahakan, misalkan, Mbak. Iya. Makasih, Pak. Iya, diusahakan. Saya nggak maksa ya, maksudnya gini. Bukan berarti Anda harus 2013 ke atas, bukan. Kalau bisa. Ya kalau mau beli di Tokopedia juga nggak nyampe 100.000 sebenarnya. Cuman maksud saya gini, kami dari tim dosen sepakat begini. Kenapa harus sebenarnya 2016 ke atas gitu. Cuman karena laptop saya masih 2013 ya, saya buat 2013 gitu. Karena nanti ketika ujian saya membuat platform laptop saya gitu. Jadi kalau misalnya ada yang laptop 2007 atau 2010, kalau misalnya masih ada permasalahan, saya nggak bisa bantu banyak gitu. Rumusnya sih sama, rumusnya sama. Cuman siapa tahu ada kendala, nah itu yang kita akan kesulitan gitu. Itu aja sih. Oh ya, satu lagi bahasa Excelnya dipastikan sudah bahasa Indonesia nanti ya. Nah, mulai dari sekarang disetting bahasa Indonesia. Ada lagi? Pak, berarti kalau 365 nggak apa-apa kan ya, Pak? 365 nggak masalah setahu saya. Yang license kan tapi? Iya, Pak. Nah, selama license nggak apa-apa. Izin bertanya, Pak. Kalau Ya, misal pakai WPS atau bisa, Pak? Nah, ini kemarin juga ada yang bilang WPS. Saya belum bisa jawab. Kenapa? Karena kalau pakai WPS, takutnya ada rumus yang nggak jalan. Takutnya loh ya, saya belum pernah pakai WPS untuk Excel gitu. Saya pernah pakai, tapi hanya untuk rumus-rumus sederhana. Nah, tapi kalau ada rumus yang lebih kompleks, saya kurang tahu apakah masih bisa berjalan atau belum. Apakah memang cuman ada WPS di Masnya? Iya, Pak. Kalau di laptop saya hanya ada WPS. Sebentar ya. Mas siapa nih tadi? Maaf. Asof, Pak. Asof ya, Asof. Mas Asof lagi di mana posisi? Di rumah, Karanganyar, Jawa Tengah.
Sebentar. Ada lagi yang pakai WPS? Rp30.000 ini di Tokopedia. Coba saya cari. Murah kok Mas, Tokopedia 30.000, di bawah 50.000. Kalau bisa jangan pakai WPS ya, digantikan pakai Excel. Saya nggak bisa jamin soalnya. Kalau misalnya nanti di WPS masih ada rumus yang nggak berjalan, itu aja sih. Kalau di Excel masih bisa. Oke, itu aja. Nanti filenya saya upload di LMS. Silakan kalau mau ngupload ini di YouTube, silakan. Kalau tidak ada pertanyaan lagi, kelas saya tutup. Terima kasih atas partisipasi mahasiswa semua. Untuk tugas nanti akan saya kirimkan minggu depan. Jangan lupa ujiannya online, jadi kalau bisa benar-benar diperhatikan kelasnya ya. Oke, itu saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Ini saya end meeting ya. Nanti kalau ada pertanyaan silakan di grup